Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aktivis bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis agar fungsi TNI tetap dalam jalur pertahanan, profesional, dan memastikan supremasi sipil. Lain kami menyampaikan catatan tentang yang pertama, tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan peran TNI tetap ada dalam jalur pertahanan. Tentara tetap dikembangkan sebagai tentara modern dan profesional, dan yang terpenting juga adalah tentara tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu, pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Misalnya, yang pertama mengenai jabatan-jabatan sipil bagi anggota TNI aktif. Kami mempersoalkan apabila ada anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil di luar urusan pertahanan. Misalnya dalam penanganan masalah narkotika atau dalam konteks penanganan cyber tapi tanpa ada keterangan pertahanan cyber. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia setelah laju indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan hingga 6%. Turunnya IHSG hingga menyentuh 6% pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini menyebabkan Bursa Efek Indonesia langsung melakukan penghentian perdagangan sementara setelah penurunan menyentuh 5%. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan kedua, IHSG kembali mulai mengalami kenaikan dari sebelumnya turun 6%, kini 3%. Kedatangan anggota DPR ke Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk dukungan dan meyakinkan kepada para pelaku pasar agar dapat tetap tenang serta meminta pemerintah untuk mengambil langkah secara cepat agar pasar saham dapat kembali meningkat. Media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait penyaluran THR 2025 untuk ASN. Banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya. Pada pukul 16 tadi, untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11 triliun 569 miliar atau lebih persisnya 11 triliun 569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 4.16 tadi adalah 1.911.400